Saya akan membacakan materi tentang organisme cacing tanah. Cacing tanah adalah cacing berbentuk tabung dan tersegmentasi dalam film Annelida. Mereka umumnya ditemukan hidup di tanah, memakan bahan organik, hidup dan mati. Sistem pencernaan berjalan melalui panjang tubuhnya. Cacing tanah melakukan respirasi melalui kulitnya. Cacing tanah memiliki sistem transportasi ganda terdiri dari cairan selom yang bergerak dalam selom yang berisi cairan dan sistem peredaran darah tertutup sederhana. Memiliki sistem saraf, pusat dan perifer. Protein yang dimiliki oleh cacing tanah memiliki mekanisme antimikroba yang berbeda dengan mekanisme antibiotik. Antibiotik membunuh mikroorganisme tanpa merusak jaringan tubuh. Antibiotik membunuh mikroorganisme biasanya dengan dua cara, yaitu dengan menghentikan jalur metabolik yang dapat menghasilkan nutrien yang dibutuhkan oleh mikroorganisme atau menghambat enzim spesifik yang dibutuhkan untuk membantu menyusun dinding sel bakteri. Cacing ini hidup di dalam liang tanah yang lembab, subur, dan suhunya tidak terlalu dingin. Untuk pertumbuhannya yang baik, cacing ini memerlukan tanah yang sedikit asam sampai netral atau pH 6 sampai 7,2. Kulit cacing tanah memerlukan kelembapan cukup tinggi agar dapat berfungsi normal dan tidak rusak, yaitu berkisar 15% sampai 30%. Suhu yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan antara 150 Celcius sampai 250 Celcius. Peran cacing tanah terhadap sifat fisik tanah yaitu dapat memperbaiki aerasi dan drainase di dalam tanah, menguraikan bahan organik, membantu pengangkutan sejumlah lapisan tanah dari bahan organik, dan dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi subur. Selain itu, cacing tanah Dekomposer adalah makhluk hidup yang berfungsi untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati sehingga materi yang diuraikan dapat diserap oleh tumbuhan yang hidup di sekitar daerah tersebut. Pada tahun 1941, hasil penelitian TSPU menyatakan bahwa karena aktivitas cacing tanah, maka NPK tersedia bahan organik dalam tanah dapat meningkat. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur pokok bagi tanaman. Tahun 1949, Stokely dalam penelitiannya menjelaskan bahwa humus dan mikroflora kotoran cacing tanah yang lebih tinggi dari tanah aslinya. Demikian juga percobaan pada tanah gundul bekas tambang di Ohio, Amerika Serikat menunjukkan bahwa cacing tanah dapat meningkatkan kadar K tersedia 19% dan P tersedia 165%. Tahun 1979, Only juga menyatakan bahwa cacing tanah mempengaruhi kesuburan dan produktivitas tanah. Dengan adanya cacing tanah, tanah juga dapat meningkatkan daya serap air permukaan. Liang cacing tanah yang ditinggal dalam tanah berfungsi memperbaiki aerasi dan drainase. Keduanya sangat penting dalam pembentukan tanah. Cacing tanah juga membantu pengangkutan sejumlah lapisan tanah dari bahan organik. Lapisan bawah permukaan dan mencampurkan tanah dari bahan organik dengan bahan organik. Cacing tanah juga dapat memperbaiki dan mempertahankan struktur tanah. Lubang-lubang cacing dan humus secara langsung menjadikan tanah gembur. Cacing tanah membuat liang di dalam tanah dan mendekomposisi bahan organik dengan cara memakan serasa daun dan sisa tumbuhan yang mati menjadi partikel-partikel kecil. Selanjutnya dirombak organisme tanah lainnya.